Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Alicia dengan NIM 0702221016 dari kelas Sistem Informasi 2 semester 7. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pendataan mahasiswa yang dibuat menggunakan Kodular.io dengan Firebase Real-Time Database sebagai media penyimpanan datanya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai Firebase. Firebase Real-Time Database merupakan database non-SQL yang dapat menyimpan dan memperbarui data secara langsung atau real-time. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penerapannya pada aplikasi data mahasiswa SI2 yang telah saya buat. Aplikasi ini memiliki beberapa komponen input, yaitu NIM, nama, prodi, dan alamat. Sebelumnya, tombol-tombol pada aplikasi ini digunakan untuk menyimpan data menggunakan Airtable di semester sebelumnya. Namun, kali ini saya akan menggunakan Firebase Real-Time Database sebagai media penyimpanan utama. Untuk fungsi CRUD yang pertama yaitu input. Nah, untuk menginput data ke dalam Firebase, maka pada BTN input ini kita tambahkan dengan memanggil Firebase Database 1 get value dengan tag berdasarkan NIM. Ini untuk memastikan ataupun untuk memeriksa apakah NIM yang akan dimasukkan sudah ada di dalam database apa belum. Lalu lanjut ke bagian Firebase get value. Nah, di sini pakai logika if else. Nah, jadi kalau data yang diambil dari Firebase database 1 ini tidak kosong, maka NIM sudah terdaftar di dalam database. Maka nanti sistem akan menampilkan pesan error yaitu NIM sudah terdaftar. Nah, pada kondisi else, kita panggil Firebase Database 1 store value buat nyimpen data dengan tag berdasarkan NIM. Lalu isi datanya dibuat dalam bentuk list yang terdiri dari NIM, nama, prodi, dan alamat yang akan diinput. Jadi blok ini fungsinya untuk memastikan agar setiap NIM hanya bisa disimpan satu kali saja. Karena screen mirror saya tidak bisa di laptop, maka saya rekam layar dari HP. Oke, untuk penginputan di sini kita masukkan NIM, nama, prodi, dan alamat untuk input. Nah, muncul notif data berhasil ditambahkan. Untuk di Firebase juga sudah tertambah datanya. Nah, ini kita coba untuk menggunakan NIM yang sama dalam inputannya. Nah, maka akan muncul notif NIM sudah terdaftar. Sekarang kita masuk ke fungsi read. Nah, pada fungsi read ini kita menggunakan screen baru. Di sini saya telah buat yaitu screen read. Kita juga tambahkan button read di sini untuk membaca data di Firebase. Lalu di sini juga ada button view. Nah, button view ini telah kita pakai untuk Airtable sebelumnya, maka kita menambahkan button read ini untuk Firebase. Untuk bloknya
Di sini when beta and read itu ketika kita mengklik button read, maka kita akan beralih ke screen read yang baru ini. Sekarang kita ke screen read. Oke. Nah, pada vertical list data ini kita tambahkan juga extension yaitu column tree list view. Kita masuk ke penjelasan blognya ya. Yang pertama yaitu when read initialize. Pada blok ini merupakan fungsi ketika nanti ketika kita membuka vertical list data akan menjadi true. Nah, lalu vertical edit data ini akan menjadi false, tidak terlihat. Lalu list data ini akan memanggil column tree list view yang diatur di vertical scroll arrangement. Lalu call Firebase database 1 get tag list. Nah, untuk call notifier 1 ini ketika kita klik button read, maka akan muncul pesan atau notif yaitu loading data selama beberapa detik, lalu akan muncul list data yang telah kita buat nanti. Nah, pada when Firebase database 1 got value, ini akan menunjukkan item yang diambil dari global list yang sudah ada di dalam database Firebase yang telah kita tambahkan juga di sini. Initialize global list to create empty list. Lalu dia membuat list logo.png. Di sini logo ini adalah gambar logo UIN dan memanggil tag yang ada di database. Yang pertama itu ada tag 2 yaitu nama dan tag yang pertama yaitu name. Di sini kenapa kita buat tag 2 terlebih dahulu? Agar nama terlihat lebih besar daripada name pada saat di tampilan list data. Lalu setelah itu column tree mengatur setnya dengan global list. Lalu call notifier dismiss progress dialog. Untuk tampilan list datanya seperti ini. Seperti ini yang saya maksud tadi. Ketika kita pencet button read, maka akan muncul loading sebentar. Oke, selanjutnya kita tambahkan initialize global baru yaitu tag ID. Kita ke blok when column tree list view element click. Nah, blok ini berfungsi pada saat kita mengklik salah satu data yang ada di list view. Memanggil Firebase database 2 get value untuk mengambil data dari Firebase. Nah, tag ini berisi nama atau kunci data yang ingin kita ambil dari Firebase. Di sini tag yang diambil dari elemen ketiga atau indeks 3 dari item yang diklik. Lalu value if tag not there diisi 0, yang artinya jika tag tidak ada di Firebase maka kembalikan nilai 0. Lalu set global tag ID. Setelah data dari Firebase didapat, program menyimpan name dari item yang dipilih ke variabel global bernama tag ID. Nah, yang ini tadi. Nilainya diambil juga dari elemen ketiga.
yang diklik. Nah, itu fungsinya agar nanti ketika user melakukan edit atau simpan, sistem tahu mana yang sedang diedit. Lalu set vertical list data false. Nah, list data ini menjadi tidak terlihat. Lalu kebalikannya, edit data akan menjadi true, yaitu dia terlihat. Tujuan dari blok ini untuk beralih dari tampilan list ke tampilan edit, sambil menyiapkan data yang diedit dengan mengambil dari Firebase. Dan selanjutnya ke blok when Firebase database 2 got value. Setelah user mengklik salah satu data, maka akan dialihkan ke vertical edit yang berisi txt, name, nama, prodi, dan alamat. Pada set txt name, select list item akan mengambil data dari Firebase sesuai dengan tag-nya masing-masing. Nah, di Firebase ini, kalau name dia tag pertama, nama tag kedua, prodi tag ketiga, dan alamat tag keempat. Lalu set txt name dan lain-lain selain prodi karena dia menggunakan spinner, maka txt name, nama, dan alamat itu tidak bisa diapa-apain selain dilihat saja. Fungsi selanjutnya adalah edit. Kita ke blok editnya. Nah, blok pertama itu when btn edit klik. Ketika kita mengklik btn edit, sistem akan memeriksa apakah kolom name itu kosong. Jika kosong, maka akan muncul notifikasi itu pilih data terlebih dahulu, yang artinya pengguna belum memilih data dari daftar sebelumnya. Ketika kita akan mau edit kan kita pilih data dulu. Kalau kita belum pilih data, maka akan muncul notifikasi ini. Kalau tombol btn edit saat ini bertuliskan edit, maka sistem akan mengubah semua kolom seperti name, nama, alamat, dan alamat itu menjadi true, maka button editnya akan menjadi simpan. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke pengeditan data. Setelah kita mengisi data, sistem atau sistem akan ngecek jika name yang jika ketika akan edit name masih kosong, maka akan muncul notif masukkan data name. Nah, jika nama masih kosong, maka akan muncul notif masukkan data nama. Begitu juga untuk yang lain seperti prodi dan alamat. Lalu jika semua kolom sudah terisi dengan benar, maka blok Firebase database 3 get value ini akan dijalankan dengan tag
tsTNIM. Lalu ke blok when Firebase database 3 got value. Nah, blok ini berfungsi untuk memproses dan menyimpan hasil perubahan data ke Firebase. Yang pertama itu sistem akan membandingkan tag data yang diterima dengan variabel global tag ID. Jika tag yang sedang diproses berbeda dari global tag ID, maka dilakukan pembaruan data. Lalu dicek juga apakah nilai atau value-nya itu kosong. Value dari data tersebut kosong atau tidak. Nah, jika ternyata data NIM-nya yang dimasukkan sudah ada di Firebase, maka akan muncul pesan NIM sudah terdaftar. Dan akan kembali fokus ke txt nama. Namun jika tidak ada kesamaan data atau duplikasi data, maka Firebase akan menghapus data, yaitu dengan call Firebase database 3 clear tag get global tag ID berdasarkan tag ID. Kemudian menyimpan ulang data baru dengan memanggil Firebase database 3 store value dengan tag tsTNIM. Dengan isi dari semua komponen input, yaitu NIM, nama, prodi, dan alamat. Nah, setelah data berhasil disimpan, semua kolom input akan dikosongkan dan tidak aktif kembali agar tidak bisa diedit lagi. Yang dimana jika btn edit akan berubah menjadi edit, kan tadi btn-nya simpan. Enggak. Maksudnya di sini setelah data yang telah kita edit tadi tersimpan, maka tampilan akan kembali lagi dan tombol edit juga diubah teksnya menjadi edit lagi, yang dimana akan muncul notif nanti data berhasil diubah. Lalu call Firebase database 1 get tag list. Kita coba untuk pengeditannya. Kita pilih data terlebih dahulu. Lalu di sini kita pencet edit, lalu kita bisa mengedit datanya. Nah, ketika sudah, kita simpan. Maka akan muncul notif data berhasil diubah. Kita cek juga di Firebase-nya. Nah, data juga sudah berubah. Oke, kita masuk ke fungsi terakhirnya, yaitu delete atau hapus. Nah, di blok when btn delete klik. Nah, ketika kita mengklik button delete, jika kita langsung menekan button delete-nya tanpa kita pilih data terlebih dahulu, maka akan muncul notif pilih data terlebih dahulu. Else,
memanggil notifir untuk memunculkan kotak pilihan yakin hapus data. Ada 2 buttonnya, yaitu ya dan tidak. Lalu lanjut ke block when notifir after choosing. Nah, ketika get choice pilihan kita ke ya, maka Firebase Database 3 akan menghapus data. Maka data akan dikembalikan seperti semula ketika kita mau menginput, lalu akan muncul notif pesan data berhasil dihapus. Selanjutnya ada block when read back preset. Nah, ketika kita sedang dalam vertical edit data dengan keadaan true, maka ketika kita akan memencet tombol back pada HP kita, maka akan menutup vertical edit dan kita kembali ke vertical list data. Maka di sini munculkan vertical list data ini menjadi true. Nah, kita akan praktekkan untuk delete-nya ya. Kita coba untuk menghapus datanya. Kita pilih data terlebih dahulu, lalu kita tekan delete. Yakin hapus data, kita tekan ya. Maka akan muncul data berhasil dihapus. Kita cek juga di Firebase. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Mungkin segitu saja untuk penjelasan blok pada Codular.io untuk fungsi create, read, edit, dan delete data menggunakan Firebase Real-Time Database. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.